Kembali lagi di pembelajaran perpajakan kelas 12 ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Materi sebelumnya yaitu sampai di mana? Sampai di macam-macam pajak ya. Sekarang kita akan melanjutkan materi di PPHUP. Yang pertama yaitu pengertian PPHUP. Jadi apa sih PPHUP itu? PPHUP adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak orang pribadi. Jadi subjek itu orangnya ya, subjek pajak orang pribadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan pendapatan atau perolehan yang diterima dalam tahun pajak. Jadi PPHUP itu PPh yang dikenakan kepada orang pribadi yang mana dia menerima pendapatan dalam tahun pajak atau dalam 1 tahun ya. Kemudian yang kedua adalah subjek PPHUP. Seperti yang kita bahas di pengertian subjek PPh kemarin ya, subjek ini kan orangnya. Nah, kira-kira apa saja sih subjek PPHUP itu? Nah, ini gabung jadi satu ya, subjek dan objek. Kalau subjek itu ada SPOP dalam negeri dan SPOP luar negeri, subjek PPHUP, seperti yang dibahas di materi minggu lalu. Kemudian kalau objek pajak itu ada, objek tadi kan penghasilannya ya, kalau subjek kan orangnya. Kalau objek pajaknya itu bisa penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Nah, ini ya. Kalau subjek itu orang pribadi yang menerima penghasilan. Kalau objek itu tambahan kemampuan ekonomis atau disebut juga sebagai penghasilan. Nah, untuk objek PPHUP itu seperti yang kita bicarakan di slide sebelumnya tadi ya, objek itu kan penghasilan. Nah, penghasilan di sini dibedakan menjadi dua ya. Ada objek PPh, ada yang non objek. Jadi tidak semua penghasilan itu masuk dalam objek PPh. Jadi ada objek dan ada non objek. Nah, kita fokus kepada objek PPh yang termasuk penghasilan yang termasuk objek PPh itu penghasilan yang seperti apa sih? Yang pertama yaitu penghasilan yang termasuk objek PPh adalah yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, kemudian yang tidak dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Kalau sudah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 berarti tidak boleh dikenakan pajak yang lain. Nah, PPh pasal 4 ayat 2 ini biasanya PPh final ya. Makanya itu harus diperhatikan benar-benar. Nah, ini ya. Kalau berkaitan dengan objek ya, ada beberapa hal yang ingin mulai tekankan, apalagi yang berkaitan dengan hadiah. Jadi ada hadiah yang bisa masuk PPh pasal 21, ada yang masuk PPh final, ada yang masuk PPh pasal 23, ada juga yang masuk PPh pasal 26. Nah, yang membedakan apa sih? Yang membedakan ini ya. Jadi pertama, kalau hadiah langsung orangnya datang kemudian tiba-tiba kalian dapat hadiah, itu bukan objek ya, jadi kalian nggak perlu bayar pajak. Kemudian yang kedua, hadiah undian. Jadi kalian ikut kuis, terus kuisnya diundi, terus tiba-tiba nama kalian nih yang keluar, itu dipotong PPh final, besarannya 25%. Nah, kalau sudah dipotong PPh final, berarti dia nggak dipotong PPh 21, 23, ataupun 26. Kemudian yang ketiga adalah hadiah atau penghargaan sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan, perlombaan yang diterima atau diperoleh oleh WP pribadi. Jadi kalau ada hadiah, penghargaan
atau kegiatan perlombaan atas nama pribadi atau diterima oleh orang pribadi itu dikenakan PPh pasal 21. Nah, tarifnya berdasarkan tarif umum sesuai dengan Undang-Undang PPh. Nah, beda lagi kalau hadiah, penghargaan atau sehubungan dengan pekerjaan atau perlombaan, tapi diterimanya bukan oleh WP pribadi, tapi diterima oleh WP badan, tidak lagi dikenakan PPh pasal 21, tapi dikenakan PPh pasal 23. Nah, ini kalau misalnya kalian ikut lomba gitu ya, lombanya di kementerian misalnya, atau lombanya tingkat nasional lah, kalian menang dapat hadiah, hadiahnya nanti dipotong PPh pasal 23 karena itu atas nama sekolah, atas nama lembaga ya, itu dipotong PPh dengan tarif 15%, masuknya di PPh pasal 23, tidak lagi PPh pasal 21, begitu. Yang kelima adalah hadiah atau penghargaan yang sehubungan dengan pekerjaan, kegiatan, perlombaan yang diterima oleh WP luar negeri, itu dipotong PPh pasal 26, bukan 23 ataupun 21 atau bahkan PPh final. Jadi dipotongnya PPh pasal 26, besarannya sebesar 20%. Nah, ini aja sih yang perlu diingat ya. Jadi namanya sama hadiah, tapi fokus penerimanya atau konteksnya beda-beda ya. Ada yang diterima WP pribadi, ada badan, ada WP luar negeri, ada bentuk hadiah undian atau hadiah langsung. Itu perlakuan dalam perpajakan itu beda-beda. Jadi itu yang perlu diingat sih. Begitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditampung dan ditanyakan ke saya ya. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang jelas atau yang tidak dimengerti dari penjelasan yang sudah Bulaila paparkan lewat video ini, kalian bisa tanyakan dengan cara ini ya, tulis pertanyaan yang belum kalian pahami di sini. Nanti Bulaila akan share filenya via grup WA. Kalian bisa tulis pertanyaan dari file ini untuk lebih ringkasnya nanti bisa digabung jadi satu file itu satu kelas gitu ya. Jadi dirangkum pertanyaan apa saja di satu kelas, kemudian kalau sudah nanti entah sekretarisnya atau perangkat kelasnya yang mengisi dalam bentuk file ini. Jadi nanti insya Allah akan boleh jawab satu persatu di pertemuan yang selanjutnya. Jadi segera isi kalau belum ada yang dimengerti, begitu ya. Ingat, malu bertanya, sesat seterusnya. Jadi jangan malu bertanya. Begitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.